kebaikan Tuhan sampai dengan pada saat ini boleh serta bayar tangannya. Sampai dengan pada hari ini, sampai dengan pada akhir tahun kita lihat penyertaan Tuhan dan juga kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa bersama-sama dengan kita, amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama siapkan setiap hatimu. Kita mau sembah Tuhan pada sore hari ini. Kita menyatakan setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan. Karena betapa luar biasanya Engkau Tuhan Yesus yang baik. Engkau Tuhan Yesus yang sangat luar biasa memberkati setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Allah Immanuel. Sepanjang hari berganti, musim berganti dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami lihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Perkenanan Tuhan dan juga kemurahan Tuhan yang kami rasakan sampai dengan pada hari ini membuat kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
bersama bersyukur Tuhan, dengan kami membalas kebaikan-Mu selain puji dan syukur kami. Engkau tak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan, Engkau tak pernah biarkan setiap kami. Betapa besarnya kasih-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat apapun yang Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah di ujung tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Kau begitu baik sepanjang tahun dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami menyongsong tahun 2023 Tuhan, biarlah Tuhan selalu Tuhan kami bisa menikmati kebaikan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memuji memuliakan Kau Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah nama Yesus saja ditinggikan tempat ini Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang coba mengganggu ibadah-Mu tempat ini Tuhan, kami salib, kami hati kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan buat keluarga Bapak Birawa Tuhan yang sudah tiba di Indonesia Tuhan dengan selamat, dengan sehat tanpa
satu apapun kekurangan ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan atas hal-hal yang sedang dilakukannya di luar negeri ya Bapak. Biarlah semuanya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Kau berkati juga jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan kami semakin bersukacita ketika kami bersekutu memuji memuliakan Kau ya Bapak. Terima kasih Kau berkati juga yang melayani pada sore hari ini Tuhan, baik WL Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kau urapi dengan kuasa Tuhan. Kami percaya ada pesan yang luar biasa yang sedang hamba-Mu persiapkan untuk kami bisa lakukan dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih ada sukacita, amin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Biarlah kasih dan damai sejahtera Kristus senantiasa bersama-sama dengan kita, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling untuk Tuhan kita yang siap memuji Tuhan. Boleh sama-sama katakan pujian ini, amin. Glory, hallelujah. Sing it. Glory, hallelujah. One more time. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi ya. Haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Sing. Glory, hallelujah. One more time.
sampai tebus dosa dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus yang setia. Lebih semangat kita mengangkat pujian ini, sebab Dia Yesus yang baik untuk kita semua. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Firman Allah sama-sama katakan, Dia itu firman Allah Yang turun ke bumi, yang jadi syafaat dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai tebus dosa manusia, sampai tebus dosa manusia, sampai tebus dosa manusia. Haleluya, tidak tangan yang paling menyenangkan kita. Bapak Ibu semuanya bersuka cita, amin. Karena Tuhan baik, amin. Boleh katakan kan kirinya, katakan Tuhan kita luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Sampai duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya undang dengan kasih hambanya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui kesaksian pada sore hari ini. Selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Baiklah, sebuah persembahan dari saya. Judulnya Happy New Year. Harusnya nanti malam, tapi tidak apa-apa untuk pertama di rumah Pak Birawa sore ini. Oke, coba. Iya. Oh, your eyes, lose your relief, joys and sorrow we go through. Down like destiny, today must be better than yesterday. Tomorrow is more beautiful than today. We do our best for a better life. No struggle will not be in vain. Yeah. Happy New Year, all over the world. Nation will rejoice with a happy day. Happy new life all over the world. Nation will rejoice with a happy life. Prepare yourselves for a new life. 1st of January, start again. Yeah. Woo! La 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 la. Ya, semoga tahun yang akan datang ini akan lebih indah dari sekarang untuk semua kita yang ada di sini. Puji Tuhan. Just like the destiny, today must be better than yesterday. Tomorrow is
again. Happy New Year all around the world. Nation will rejoice with a happy day. Happy New Life all around the world. Nation will rejoice with a happy life. Prepare yourselves for a new life. 1st of January, 1st of January, 1st of January, started again. La 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 la, la 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 la, started again. Happy New Year and Happy New Life. Terima kasih. Nama Tuhan luar biasa pujian penyembahannya. Beri teman tangan yang paling berdekatan kita. Melihat firman Tuhan, sama-sama siapkan setiap hatimu. Kita akan masuk dalam penyembahan kita pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama biarlah kita masukkan kebaikan Tuhan sampai dengan pada hari ini. Kita lihat sepanjang tahun dari awal Januari sampai dengan pada hari ini, penyertaan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolongkan kita, amin. Masalah lepas masalah, kita juga kebaikan Tuhan yang kita rasakan sampai dengan pada hari ini. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan Yesus yang menyertai setiap kami. Betapa kami lihatnya Engkau menyertai setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan. Mungkin kadang kami menyakiti hati Tuhan, tapi kami lihat Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini Engkau alasan untuk kami hidup sampai dengan pada hari ini. Semuanya Engkau kekuatan yang kami pegang teguh. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu
mana kami hadir di tempat ini Tuhan. Engkau alasan di mana kami boleh berjuang melewati semuanya, supaya kami beroleh kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Engkau alasan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang menuntun, memimpin dan menyertai kami. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Yesus. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu disampaikan dan kami yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam berkat nama-Mu kami berdoa dan mempersilakan Engkau bekerja di dalam tempat ini Tuhan, dalam berkat nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Sekali lagi kami juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan bersyukur Bapak Wirawan dan istri bersama keluarga besar boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun di tempat ini. Kita semua boleh berkumpul kembali. Amin. Seberapa dari kita yang kangen ya, rindu, sudah 2 minggu tidak beribadah, coba bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Kita semua adalah orang-orang yang sungguh diberkati lewat ibadah kita pada sore ini ya. Kita percaya. Itu sebabnya walaupun hujan kita terus datang. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Tadi ketika menyembah Tuhan, saya diingatkan kembali tentang salah satu makna dari penyembahan. Penyembahan itu salah satunya ada kata yang sangat saya suka, yaitu apoda. Apoda itu makna dari sebuah penyembahan. Kalau ditarik garis, apoda itu ditemukan di Kejadian 2 ayat 15. Artinya sebenarnya lebih kepada mengelola, ya. Manusia diberikan kehendak, diberikan kuasa untuk mengelola. Ya, kita bukan owner, ya. Katakan ke samping kanan kirimu, engkau bukan owner, Pak. Ya, engkau bukan pemilik yang semua ada ini, hanya dikelola sama kita. Amin. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, sadarilah engkau sedang berhubungan dengan Tuhan dan Tuhan sedang mempercayakan apalagi yang akan dikelola sama kita. Ya, itu salah satu bagian daripada penyembahan apoda. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selama 1 tahun ini kita sadar bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan, dan juga kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Ada yang dikasih kepercayaan untuk mengelola tugasnya sebagai kabin propam dalam wilayah tugas. Ada yang dipercaya untuk mengelola bisnisnya. Ada yang dipercaya dalam banyak hal. Kita dikasih kepercayaan. Itu sebenarnya adalah penyembahan. Dan kita harus kembalikan penyembahan itu kepada Tuhan. Ya, jangan kita seenak-enaknya ya. Ketika dikasih kepercayaan kita seenak-enaknya aja. Tidak bisa. Karena itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Sama nilainya ketika kita dipercaya oleh Tuhan dan kita mengatur, mengelola dengan penuh kebaikan, itu sama seperti kita sedang menyembah Tuhan, mengembalikan segalanya buat Tuhan. Amin. Hari ini saya mau berbicara saya tidak berbicara tentang penyembahan, tidak. Tapi saya tadi teringat aja. Hari ini saya mau berbicara tentang, karena kaitannya masih dengan konteks Natal, betul ya? Kita nggak jauh dari Natal, seminggu kemudian kita masuk dalam tahun yang baru. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua. Ya, Matius pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai 23. Hari ini kita ibadah tidak terlalu lama, tapi biarlah firman Tuhan. Ya, saya minta tolong hambanya. Matius 2 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Seberapa banyak dari kita yang sering membaca ayat ini ya? Ya,
kita lewat aja. Tapi sore hari ini ada satu kebenaran yang boleh kita sampaikan, yang boleh kita renungkan bersama-sama memasuki tahun 2023. Yesus dari Nazaret. Kelihatannya atau terdengarnya sederhana dan biasa. Kalau kita pelajari, Nazaret itu kota yang dalam tanda kutip negatif. Di Israel kuno, Nazaret itu adalah kota yang tidak dianggap. Kota yang boleh dibilang hitungannya itu tidak ada dihitung. Kenapa Yesus tidak disebut Yesus orang dari Galilea? Kenapa Yesus tidak disebut Yesus orang Bethlehem? Atau Yesus orang Yerusalem? Tapi dia lebih suka kepada I am from Nazareth. Wow. Kenapa Yesus disebut dari Nazaret? Alkitab sudah jelas dikatakan, biarlah dia dikenal sebagai orang yang dari Nazaret. Ini adalah rahasia penting yang boleh disingkapkan pada malam ini supaya kita memahami, kita mengerti bahwa ini akan menjadi kekuatan buat kita kalau kita mengenal Tuhan yang dari Nazaret itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita buka Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ya, saya minta hambanya Yesaya 11 ayat pertama. Yesaya 11 Ayat 1. Raja damai yang akan datang. Ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dari taruk yang akan tumbuh dari pangkalan akan berubah. Berbuah. Satu tunas akan tumbuh. Jadi di sini sebenarnya tunas itu adalah ranting, ya, dalam bahasa Inggrisnya branch, atau dalam konteks Ibraninya itu adalah nasa. Dari kata nasa inilah akan timbul apa yang namanya Sarah, dan kita kenal di lebih lanjut lagi, itulah yang namanya Nazaret. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Nazaret itu bukan hanya sebatas satu nama yang tanpa arti. Tapi Yesus begitu memahami akan nama Nazaret ini supaya dia tahu bahwa dia adalah benih. Dia benih bagi orang-orang yang terhilang. Dia benih adalah bagi orang-orang yang tidak dihitung, tidak diperhitungkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa banyak dari kita dalam hidup kita kemarin sebelum memasuki tahun 2023 ini, kita termasuk orang-orang yang dikecewakan, sering mengalami kepahitan, sering dibohongin, sering segala macam. Kita adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Tapi percayalah pada sore menjelang malam ini, bahwa Yesus dari Nazaret itu mewakili kehidupanmu. Amin. Ada satu sosok, satu pribadi, bahkan sampai di kekekalan pun Yesus mengakui bahwa dirinya adalah dari Nazaret. Satu masa dalam satu waktu ada seorang teroris yang akhirnya diubah oleh Tuhan menjadi seorang misionaris. Dia bernama Paulus. Paulus itu seorang yang berjalan, salah satu dari golongan Sanhedrin. Dia orang yang terlatih, orang pintar. Tapi ketika dia berjalan untuk membawa surat penuh, membasmi orang-orang yang dari orang-orang yang percaya pada jalan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan di tengah jalan. Terjadi tabrakan ilahi dalam pertemuan mereka. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menegur Pak Saulus. Dalam waktu itu namanya masih Saulus. Paulus bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Yesus berkata, akulah Yesus, orang yang kau aniaya itu. Akulah Yesus dari Nazaret, orang yang kau aniaya itu. Bahkan sampai di kekekalan tersebut, dia tetap mengakui bahwa dirinya adalah orang Nazaret. Dia pribadi yang terus mau dalam kehidupan kita, dia mau menyampaikan bahwa aku ini mengambil semua kesusahanmu, semua sakit hatimu, semua penderitaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya bersyukur dalam Natal kemarin saya diberikan lagi oleh Tuhan tanggal 26 Desember kemarin.
Saya bersama dengan tim, ada Nando, ada beberapa orang. Kami diizinkan Tuhan untuk melayani 1 jiwa dari pelayanan Nando dan tim. Kita boleh diizinkan untuk membaptis orang tersebut tanpa dipaksa, gitu ya. Orang tersebut menyerahkan dirinya buat Tuhan. Jujur, sebagai manusia kita kadang-kadang berpikir, waduh, takut juga nih. Kita berpikir, dia orang yang tinggal di pinggir jalan. Tapi satu masa, satu waktu, hatinya tersentuh untuk dia mau mengenal lebih jauh lagi. Saya percaya, Yesus melihat dia. Yesus memilih dia. Yesus tahu keberadaannya. Dia orang yang tidak diperhitungkan. Dia orang yang mungkin dijauhi oleh dunia. Dan memang kenyataannya dia tinggal hanya sebatas di dalam satu kantong plastik ya, tidur di situ. Dan puji Tuhan di tanggal 26 kemarin dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis di dalam Tuhan. Dan kita baptis beliau. Sesudah dibaptis, cuma satu kata yang dia senang, yang saya suka, yang saya tangkap. Saya tanya, gimana Pak? Aduh, saya nggak bisa ngomong lagi. Dia bilang gitu. Senang sekali. Wow. Yesus dari Nazaret mengunjungi dia secara pribadi. Mungkin kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sibuk dengan kegiatan kita, sibuk dengan situasi kanan kiri segala macam, sehingga tidak menegur, tidak melayani, tidak memberikan jawaban bagi orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan yang kita sembah, Yesus dari Nazaret, tidak pernah lupa. Amin. Yesus itu Tuhan atas segala agama. Yesus itu Tuhan atas segala umat. Dan dia tidak malu disebut dari Nazaret. Orang rata-rata malu ya. Tinggal di mana? Wah, saya tinggal di Nazaret. Wah, malu. Jangan sampai ketahuan. Kalau di daerah satu daerah, mungkin Nazaret itu betul-betul olok-olokan. Situasi yang memang tidak enak. Tapi Yesus mewakili situasi itu. Dia mau mengambil semuanya. Dia mau menyampaikan kepada kita. Sebelum masuk tahun 2023 ini, dia hadir di mana ada kelemahan. Di situ dia diberikan kekuatan. Yesus dari Nazaret, dia terus mencari jiwa-jiwa yang memang terhilang. Kalau di antara kita saat ini, orang-orang yang tertolak, atau orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang seringkali dipandang sebelah mata. Lewat di 1 tahun ini kita lihat, aduh, kok begini-gini aja ya, kok gue situasinya suram atau situasi tidak menyenangkan. Kita seringkali lupa, mata hati kita tertutup bahwa ada satu pribadi yang senantiasa menjaga kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dia adalah benih sebagai taruk yang tumbuh, supaya kita tahu benih itu akan terus bertumbuh dalam hidup kita, untuk kita diajar untuk mulai belajar, mengikuti teladannya. Benih itu akan terus bergerak, supaya kita memiliki kasih yang besar. Mungkin hari-hari kemarin, tahun ini, kita mungkin tidak berjalan bersama dengan Yesus dari Nazaret itu. Kalau kau anak Tuhan, pasti kau akan mengerti, mengalami kasih Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke tahun 2022, kita tahu bahwa tahun ke depan itu tidak lebih baik dari tahun ini. Banyak prediksi segala macam terjadi. Kita butuh kekuatan yang pasti. Kita butuh satu sosok yang benar-benar kita harus kenal. Dan berita baiknya, sore hari ini kita diingatkan kembali, ada Yesus dari Nazaret yang akan menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lebih lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi berkat kepada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dihitung oleh manusia. Hari ini
pesan memasuki tahun baru. Milikilah hati seperti Yesus dari Nazaret. Kita udah gak usah memikirkan lagi, karena ketika kita memikirkan yang terlihat sekarang ini, Alkitab berkata semuanya akan digoncang. Amin. Kepada siapa lagi kita harus bersandar? Kepada siapa lagi kita harus berlabuh? Firman Tuhan bilang hanya kepada Yesus dari Nazaret. Dia adalah benih yang akan terus bertumbuh dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang kita harus pegang, kita percayai sebelum masuk tahun 2023 ini. Kita buka Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Iya. Yohanes 12 ayat 26, demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Alkitab berkata barang siapa melayani Tuhan, dia harus mengikuti kemana Tuhan mau. Haleluya. Ini harus ya, bukannya pilihan, tapi suatu hal yang harus. Tuhan maunya kemana? Itu sebabnya sebelum tadi malam saya merenungkan, apakah saya masih dalam tracknya Tuhan atau saya sudah keluar dari tracknya Tuhan? Kita seringkali beribadah, kita seringkali berdoa, tetapi kita tidak bertanya, Tuhan, apakah saya masih tetap dalam jalur-Mu Tuhan? Atau saya mulai merancang diri kita, merancang rancangan pikiran kita, dan kita mengikuti rancangan keinginan hati kita. Saya lihat tahun kemarin ketika kita renungkan, tinggal dua hal yang terjadi, keberhasilan dan kegagalan. Hari-hari ini banyak orang yang berhasil di dalam cara berpikir manusia. Manusia menilai keberhasilan itu dari sudut pandang dunia melihat. Mari Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan melihat hatimu. Tuhan mau kau berhasil di dalam Tuhan. Berhasil ketika kau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab berkata, di mana aku berada, pelayanku harus berada bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Yohanes 12 ayat 26, Alkitab jelas sekali katakan, Tuhan masih terus mau berjalan bersama dengan kita, mau masuk ke tahun 2023. Amin. Di tahun 2022 ini, berapa banyak kegagalan kita? Kita menolak berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau berjalan dalam keinginan kita sendiri. Tetapi hari ini, kebenaran firman Tuhan disampaikan. Biarlah kita mulai mengkoreksi diri kita. Untuk masuk beberapa jam lagi, kita masuk di dalam tahun yang baru. Di mana segala sesuatunya harus berubah. Amin. Segala sesuatunya harus diubahkan. Dan hanya Tuhan dari Nazaret itu yang sanggup mengubah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari percayalah, kalau tahun lalu kita sering menghabiskan hidup kita dengan persungutan, habis hidup kita dengan marah-marah, emosi, segala macam. Mari kita tutup tahun ini dengan keyakinan, Yesus pasti mengubah saya, pasti mengubah karakter saya. Karena Dia adalah pribadi yang mengambil identitas yang paling buruk sekalipun menjadi identitasnya, dan kita pasti diubahkan di dalam karakter ilahi. Amin. Pasti dan pasti. Situasi, kondisi, keadaan dunia bisa apapun bisa terjadi. Prediksi segala macam bisa terjadi. Tapi pastikan dirimu dan diriku, kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, menapaki hari-hari ke depan. Ketika kita berjalan, pasti karakter kita akan diubah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Masih belum terlambat untuk kita diubahkan. Amin. Pakai waktu kesempatan sekarang ini, di mana Tuhan mau Spirit dari Nazaret itu mengalir dalam hati kita, mengubahkan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan kepala. Kita akan merenungkan hari-hari yang sudah kita lewati. Saya minta semuanya tundukkan kepala. Dalam waktu singkat, tidak usah lama.
sebagai taruk yang tumbuh. Dia adalah taruk itu sendiri. Dia adalah benih itu sendiri. Dia mau bertumbuh di dalam hidupmu. Yesus dari Nazaret itu, dia sudah lahir ke dalam dunia. Dan dia mau berjalan bersama-sama dengan engkau. Dia mau bertumbuh di dalam hidupmu. Sehingga kau menjadi perpanjangan tangannya. Sehingga kau menjadi perpanjangan kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam waktu singkat. Seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk keinginan kita sendiri. Seberapa banyak waktu, tenaga, energi kita yang kita habiskan hanya untuk kedagingan kita. Sebelum masuk tahun yang baru, pakai kesempatan ini untuk berkata, Tuhan ubahkan aku. Biarlah benih ilahi yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam hidup kita, bertumbuh, berbuah, dan berakar. Sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau menjadi representatif dari Yesus from Nazaret tersebut. Oh Yesus, ku hidup bagimu, aku tetap, benar Tuhan, tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, benar, haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. 1 tahun waktu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, biarlah kami mengintrospeksi diri kami Tuhan pada sore menjelang malam ini Tuhan. Kalau kami seringkali menolak berjalan bersama dengan Kau, kalau kami seringkali melakukan keinginan kami, rancangan kami jauh daripada-Mu, biarlah malam ini Tuhan kami memperbaharui komitmen kami Tuhan. Karena kami mau memasuki tahun yang baru Tuhan. Tahun di mana banyak misteri, tahun di mana kondisi keadaan tidak bisa kami prediksi. Tetapi kami memiliki Yesus dari Nazaret itu yang akan menuntun kami melewati langkah-langkah ke depan Tuhan, melewati hari-hari ke depan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam waktu yang singkat, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu keberadaanmu, Tuhan yang tahu kerinduanmu, Tuhan yang tahu hatimu. Siapapun kau yang ada di tempat duduk, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kalau kau orangnya, kau merasa bahwa kau selama 1 tahun ini, tahun 2022, banyak kegagalan, banyak hal-hal salah, banyak dosa, banyak pemberontakan yang kau lakukan. Dan sore menjelang malam ini, kau mau memperbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Taruh tangan kananmu di dada. Yesus. Kalau kau mau memperbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan, siapapun kau merasa sebagai orang yang banyak kegagalan, banyak keputusan-keputusan yang salah yang kau ambil, pakai kesempatan ini untuk Tuhan jamah di hidupmu. Tuhan perbaharui hidupmu. Tetap dalam sikap doa. Dan kedua, kalau kau seringkali ketakutan, kau mengalami kegelisahan, kau seringkali bingung atau seringkali menggerutu, mengeluh, bertobat malam ini. Tuhan dari Nazaret itu akan menjamah dirimu, mengubahkan kau menjadi pribadi yang baru,
Taruh tangan kananmu di dada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk siapapun kondisi keadaan apapun yang dialami, siapapun yang hadir pada sore menjelang malam ini Tuhan, di mana mereka meresponi kebenaran-Mu Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka selama 1 tahun ini tidak berjalan dengan sepenuh hati, seringkali memberontak kepadamu, tapi biarlah pada malam ini Tuhan, kami memperbaharui komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami diubahkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dadamu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Bergeraklah Tuhan. Tak lihat pribadi-pribadi yang ditaruh tangannya di dadanya Tuhan. Oh Yesus, kunjungi setiap pribadi tersebut Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, ubahkan setiap pribadi yang menaruh tangan di dadanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami tidak akan sama lagi. Hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kami memasuki tahun 2023, kami mau diubahkan. Kami memiliki hati Yesus. Kami memiliki semangat yang baru Tuhan. Kami diperbaharui. Kami diberdamaikan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamah setiap pribadi yang taruh tangannya di dadanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapa di surga, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu yang sederhana ini Tuhan. Biarlah kuasa kebenaran-Mu Tuhan mengubahkan kami Tuhan, sehingga kami terus berjalan bersama dengan Kau Tuhan, melewati masa-masa ke depan Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk masuk dalam tahun 2023 ini Tuhan, dalam satu kepastian bahwa Tuhan menolong kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih sayang. Mari kita angkat penyembahan ini. Katakan, selama ku hidup, selama ku hidup. Mari kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Padaku tetap Tuhan. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau yang memproteksi kami. Yesus dari Nazaret, Engkau hidup dalam kehidupan kami. Engkau mau bertumbuh dan berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan setiap pribadi jemaat yang ada Tuhan, hanya ke dalam tangan kekuatan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Di dalam berkat nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan sore hari ini sama-sama kita siapkan setiap hati kita masuk dalam doa syafaat. Dengan kasih saya undang Bapak Wela. Salam Bapak Ibu. Kalau bisa saya
teringat akan kota Nazaret, tempat kelahiran Yesus Kristus. Dipilihnya Nazaret menjadi tempat kelahiran Tuhan Yesus. Pendekatannya kepada yang paling kecil, yang paling rendah, yang terhingakan. Kemudian Yesus yang maha dahsyat, kenapa harus dia lahir di kandang domba? Ini mau mengajak kita mendekatkan atau memikirkan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Rendah hati. Ada banyak ayat dalam Alkitab tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Dia yang hebat tetapi lahir di kandang domba. Kota yang banyak yang sebenarnya bisa untuk Maria singgah untuk melahirkan Tuhan Yesus, tetapi dipilihnya Nazaret, kota kecil yang terhinakan. Satu, yang kedua, kita di ujung tahun 2022. Tidak ada salahnya kalau kita melihat ke belakang banyak hal yang telah kita lakukan. Mungkin juga dosa, mungkin ada yang baik, menjadi bahan koreksi. Tapi kalau dalam kita baca di Perjanjian Lama, istri Lot kalau lihat ke belakang dia jadi tiang garam Pak Pendeta ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita melihat ke sana untuk menjadi bahan koreksi. Ada banyak perhentian, ada banyak torehan, menjadi refleksi bagi kita, mengacu untuk kita memulai di tahun yang baru. Banyak hal yang misteri, tapi kami percaya bahwa jika anak-anak Tuhan, tetap Tuhan pegang tangan setiap kita yang percaya kepada-Nya. Iman yang mengubahkan kita. Terima kasih. Saat ini kita sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak. Kami boleh bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan kasih buat kami sampai saat ini. Karena itu kami percaya hanya kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami nyatakan lewat syukur dan syukur yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Di penghujung tahun 2022, ada banyak hal Tuhan dalam tahun-tahun berjalan kami telah lakukan. Banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Ada banyak hal yang telah kami buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Perhentian Tuhan menjadi koreksi, refleksi di hidup kami. Itu kemudian kami memulai di hidup pada tahun 2023. Jika sekiranya Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh ada di tahun 2023 nanti. Tuhan yang baik, kami serahkan hidup kami untuk tahun 2023 hanya ke dalam pengasihan Tuhan, kemurahan Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami dalam syafaat kami sore menjelang malam hari ini, kami mendoakan buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang penuh kedamaian, penuh cinta kasih di dalamnya. Tuhan, Kau berkati juga pemimpin-pemimpin kami, beri roh kebijaksanaan, hikmat Tuhan taruh di dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparatur sipil maupun militer, bahkan sampai di pemerintah terkecil. Kami mendoakan Tuhan memberkati mereka, agar mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan senantiasa. Tuhan yang baik, malam hari ini juga kami mau berdoa buat gereja-gereja, yayasan penginjilan, dimanapun berada, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk penginjilan, pelayanan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mencukup-cukupkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Kami saat ini juga kami berdoa ke keluarga besar Bapak almarhum Felix Sunarto, terkhusus kami mau berdoa buat anak-anak Bapak
Sony dan keluarga, Bapak Didit dan keluarga, Bapak Emi dan keluarga, Bapak Jenderal Andika Perkasa dan keluarga, Bapak Hara dan keluarga, Bapak Dana dan keluarga, Bapak Mada dan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Kombes Birawa dan keluarga. Tuhan boleh memberkati hamba-hambamu ini di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka. Tuhan menyertai setiap langkah hidup mereka. Tuhan, saat ini kami mau mendoakan terkhusus buat Bapak Andika Perkasa yang telah punah bakti. Tapi jikalau Tuhan berkenan, Tuhan melihat hati, apapun yang boleh Tuhan pakai dalam negeri kami, sebagai pemimpin bangsa kami mau supaya Bapak Jenderal Andika Perkasa Tuhan taruh sebagai pemimpin di dalam bangsa kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terkhusus berdoa buat Bapak Birawa dan keluarga, dan ketiga anak terkasih Alvaro, Michael, dan Edgar. Tuhan berkati keluarga ini agar mereka terus tumbuh dalam iman percaya pada Tuhan. Terus Tuhan berkati karya pekerjaan mereka, anak-anak mereka, Alvaro, Michael, Edgar, yang juga dalam pendidikan. Tuhan boleh memberkati masa depan cita-cita mereka. Kami taruh hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terkhusus kami berdoa juga buat Bapak Birawa yang sebentar lagi giat untuk pengamanan malam tahun baru. Tuhan berkenan melindungi, memberkati Bapak Birawa. Tuhan sertai di dalam kerja Bapak Birawa. Kami malam hari ini berdoa juga terkhusus buat Ibu Irti. Kau berkati orang tua, kakak beradik, saudara bersaudara dimanapun mereka berada. Kau berkati kesehatan dan Engkau melindungi setiap pekerjaan. Kau berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang baik, kami berdoa buat kami semua yang di tempat ini, membawa banyak pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau tilik hati kami masing-masing. Apapun pergumulannya, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar, solusi yang terbaik. Dalam tangan Tuhan saja kami serahkan anak-anak kami yang dalam pendidikan, lagi mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan memberkati mereka senantiasa. Orang-orang tua yang bekerja, apapun profesi mereka, Tuhan berkenan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami juga mau berdoa khusus buat Bapak Roy Galak yang 5 Desember kemarin telah dipanggil, dimuliakan Tuhan. Tuhan berikan ketenangan, kedamaian. Tuhan ampuni segala dosa-dosanya, biar dia tenang di alam baka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga yang ditinggalkan, mereka mendapatkan penghiburan dan kekuatan hanya dari Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, jauh dari sempurna. Kami doakan, kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kami membawa ke dalam pencobaan, bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadat kita.
kebesaran-Mu, karena keajaiban-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan terus berjalan bersama-sama dengan kami memasuki tahun 2023 Tuhan. Itu sebabnya kami butuh berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari Tuhan, arahkanlah tangan-Mu Tuhan yang berlubang paku untuk memberkati setiap kami Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan. Kita akan kembali ke tempat tujuan kita masing-masing, kembali kepada aktivitas kita masing-masing, kembali kepada pekerjaan, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karena itu adalah ibadah-Mu, itu adalah penyembahan-Mu. Mari lakukan dengan yang terbaik, karena berkat Tuhan ada di dalamnya. Kita butuh berkat yang terbaik dari Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, dan angkat kedua tanganmu dengan rendah hati. Mari Tuhan, kami butuh berkat yang terbaik, berkat yang fresh yang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau sukacita, kekuatan yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, bahkan kesehatan untuk kita semua dipersiapkan masuk dalam tahun 2023 di dalam keperkasaan Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tuhan ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Amin. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah, dan semuanya ibadah selesai, kita akan serahkan kepada Pak Birawa waktu dan selanjutnya kepada tuan rumah. Bersumpah 2 mau 3 mau dioperasi. Dokter sudah tanya saya bilang bypass aja dok, tapi dia tanya, Bapak punya darah yang naik ke jantung berapa persen? Saya bilang baru 30 dok. Oh, nggak bisa. Lalu jadi sesak napas terus. Sampai saya ke Manado yang 3 bulan itu pun saya masih sesak napas. Lalu saya sampai di Manado dengan selamat, tapi masih sesak. Kebetulan obat habis. Karena lama di Manado, obat habis. Lalu istri saya bawa obat
ketika saya minum pagi saja, 1 kali pagi. Tapi begitu tiba di Manado, dalam sesak napas itu, Tuhan menggerakkan pikiran saya, coba kamu minum 2 kali, pagi dan malam. Ternyata saya minum obat itu 2 kali, Bapak Ibu, pagi dan malam. Dan ya kira-kira 1 minggu kemudian atau sekitar 9 hari itu sesak napasnya hilang. Puji Tuhan, sampai saat ini saya masih tetap minum obat fish oil. Jadi ini bukan promosi, tapi omega 3 Bapak Ibu, kalau ada yang tersumbat, nggak usah ke dokter. Omega 3 minum pagi sore. Puji Tuhan, saya punya pengalaman sembuh dari sesak napas. Dan saya percaya saya tidak perlu periksa kateter lagi, mau cek lagi ada sumbatan sisa berapa, nggak perlu lagi, karena sudah nggak sesak lagi. Berarti kan sudah sembuh lah, kira-kira begitu. Jadi ini Tuhan menggerakkan pikiran saya agar meminum obat fish oil itu 2 kali sehari, dan ternyata sembuh. Amin. Itu saja kesaksian saya. Tadi bawa mobil. Ya, padahal tidak boleh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal bagi kita semua. Terima kasih. Saya bisa merasakan Opa John yang kondisi jantung kan, karena memang kita kalau sudah usia tuh ada aja penyakitnya, dan kadang-kadang kita serasa kadang-kadang mau mati ya, betul ya Opa John ya. Pokoknya kadang-kadang tuh dengan kondisi tuh, waduh gitu. Tapi percayalah, hidup kita itu di tangan Tuhan, jadi nggak usah takut. Opa John, jantungan sejak kapan Opa? Sebelum COVID. Sebelum COVID. Dulu waktu muda pulang malam jantungan nggak? Waktu muda masih dinas? Nggak ya? Opa nggak jantungan, tapi aku deg-degan. Iya, takutnya mau masuk, takut kan yang udah pulang malam lagi. Ya, tapi obat itu bukan promosi Opa, obat itu Tuhan kasih. Kita tuh sering, ini saya sakit apa ya? Bapak Ibu pasti banyak ngalamin, semua pasti. Pada saat kita mengalami satu gangguan kesehatan, kita nggak langsung tahu itu penyakit apa. Dan kadang-kadang proses penyembuhannya lama, betul nggak? Tapi kalau Tuhan masih mempertahankan kita hidup, nanti dikasih aja obatnya itu, nggak tahu obat apa itu. Itu berarti Tuhan masih memberikan berkat sama kita dan masih mempercayai kita untuk hidup berkarya di dunia ini. Terima kasih Opa John. Siapa lagi? Ya, silakan Bung Nando. Baju sama ya. Shalom. Ya, puji nama Tuhan untuk kesempatannya Pak. 1 tahun yang lalu saya ibadah di tempat ini, pas tutup tahun ya. Saya nggak minta apa-apa sama Tuhan. Jujur, saya cuma minta Tuhan teguhkan, kuatkan hati saya. Karena saya tahu saya akan melangkah ke depan. 1 tahun berjalan, puji nama Tuhan, Bapak Ibu menjadi inspirasi saya Pak. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu banyak berbuat. Saya beribadah di tempat ini, jadi koreksi saya jadi hidup ini harus lebih berkat. Ditolong untuk menolong, diberkati untuk memberkati, diselamatkan untuk menyelamatkan. Puji nama Tuhan, saya ada satu gerakan 1 tahun yang lalu lahir dari sini yang namanya Rabu Berkat. Itu dari kita berempat sepupu sama istri saya dengan iman
Saya ajak istri saya, mau nggak rubber? Apa tuh rubber berkat? Yuk. Dengan iman cuman 5 bungkus, 1 bungkus 10.000. Dari berempat, puji nama Tuhan, ada yang berdonasi, berjalan dengan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai kemarin terakhir sudah 51 minggu kita berjalan. Kita jalanin aja. Nggak ada pikiran untuk menjadi wah atau menjadi besar, kita menjalankan tugas kita aja. Dan puji nama Tuhan, tanpa saya pikirkan, yang namanya Pak Karno ini, yang tadi Pak Pendeta Johan bilang, baru kemarin kita baptis Pak Karno. Jujur saya nggak pernah nginjilin Pak Karno itu tentang Yesus ya. Saya setiap datang sama Celi, saya selalu bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dia balas. Tiap minggu selalu seperti itu. Kemarin hari di Raber ke-51, ke-50, Celi datang. Celi Assalamualaikum. Celi, Bapak Karno bilang, jangan Assalamualaikum. Shalom, damai sejahtera. Wow. Jadi kaget. Saya masih di atas, terus lagi di motor. Jadi kasih kabar ke saya bahwa Pak Karno mau memberi hidupnya dibaptis dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak percaya. Besok saya balik lagi. Kok bisa tahu arti kata shalom, salam damai sejahtera, dan arti baptisan? Besoknya saya balik ke Pak Karno, saya tanya lagi, Pak, saya dengar dari sepupu saya, Bapak mau dibaptis. Iya, Bapak tahu baptisan dari siapa? Dan saya nggak menginjilin Bapak. Saya nggak pernah kasih tahu Isa, Yesus ke Bapak. Dia baru jujur kemarin, sebelum ketemu Celi hari Rabu itu, di hari Selasa, dia dapat mimpi. Aduh, saya kalau merinding. Dia dapat mimpi, dia didatengin oleh neneknya katanya yang umurnya 115 tahun. Tinggi, rambutnya panjang, pakai jubah, bewokan. Neneknya itu suruh dia cari jalan yang lurus. Pakai tongkatmu. Dia didatengin seperti itu, mimpi di antara mimpi dan tidak, dia bilang begitu, dia didatengin. Besoknya datangnya Celi. Dia udah mengungkapkan bahwa saya mau mengikuti Yesus. Kalau kita lihat kehidupannya Pak Karno, itu orang terbuang, terhina, gak ada yang mau bantu. Puji nama Tuhan, waktu saya mau bantu Pak Karno itu memang tergerak dari hati, bukan untuk sok-sokan atau enggak ada. Saya tergerak dari hati. Beliau nggak punya identitas, KTP, matanya katarak, jadi hanya bisa dengar. Ngelihat tuh kalau kena cahaya berkabut. Sewaktu-waktu saya bawa Pak Karno ke kelurahan, dijemput juga pakai mobil kelurahan. Sama ada kawan saya namanya Bu Rini, dia seorang muslim cuman punya jiwa sosial. Saya dalam hati, dia punya jiwa sosial, gua harus dong. Karena Yesus sudah menyelamatkan saya harus bisa menyelamatkan Pak Karno. Ya, sampai di kantor lurah tanya, ini siapa? Ini Pak Karno, Pak. Kamu siapanya dia? Saya orang lain, Pak. Ada hubungan saudara? Enggak ada, Pak. Kenapa kamu bantu dia? Saudara hati saya. Dia minta, saya minta dibikinkan identitas. Setelah saya bicara sama Pak Lurah, Pak Lurahnya minta maaf. Bang, saya minta maaf. Maafin lurah-lurah saya, lurah-lurah yang dulu yang udah lama tahu Pak Karno, kenapa nggak dibikinkan identitas? Hari ini Pak, saya cek dulu datanya di komputer, kalau ada nicknya dicetak, kalau nggak ada bikin baru. Setelah dicek nggak ada nicknya. Hari itu juga lurah
bikin memo untuk Pak Karno dibikinkan identitas. Cuma 1 minggu pekerjaan Tuhan luar biasa, identitasnya punya KTP dan punya akta. Terima Tuhan, dukung doa terus untuk kita tim mau bawa Pak Karno untuk kesembuhan matanya. Terima kasih, dan kesaksian saya ini saya bertumbuh di sini. Saya berterima kasih untuk kakak saya Tony 1 tahun ajak saya ke sini. Terima kasih bisa berkumpul di tim MRG, itu semua karena Tuhan. Tergantung dari hati kita. Kita mau bertumbuh apa enggak? Semua pusatnya ada di hati, bukan di pikiran. Hati kita mau dirubah apa enggak? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bung Nando yang mau jadi lilin. Tentunya bukan karena rumah ini, tapi karena Bung Nando sendiri diketuk hatinya oleh Tuhan, dia buka. Kita semua bisa kok, tinggal tergantung kita mau membuka enggak, Tuhan masuk untuk menjadi lilin tentunya. Ada lagi yang mau kesaksian? Ya, silakan. Astri Ivo, ya. Pokoknya ingatlah nama itulah. Artis tahun 80-an. Ya, artis tahun 80 ya. Selamat sore saudara-saudara semua, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya berkeinginan untuk sharing awalnya karena saya merasa tadi kan yang angkat tangan yang baru itu kan kayaknya kurang 2 aja ya. Dan perempuannya saya sendiri ya. Jadi mungkin saya bisa mewakili perempuan, dan kesaksian saya itu mungkin lebih simpel kali ya. Ini sebenarnya kebaktian yang Bapak sampaikan tadi dan yang Bapak juga Binawa sharingkan itu sama persis, nggak ada bedanya dengan apa yang aku sharingkan dengan Kak Uli di mobil. Pertanyaanku tadi ke Kak Uli, bagaimana perjalanan kakak di 2022 ini? Dan kami membahas tentang ketakutan, rasa khawatir. Ternyata seperti yang Bapak sampaikan, toh kita juga bisa berdiri di sini. Malah aku nggak pernah menyangka pernah bisa berdiri di sini itu. Jadi kesaksianku adalah sesederhana 2021 aku ketakutan luar biasa karena mamaku meninggal. Aku merasa sejak dari dulu aku berjuang mencapai nafkah, berjuang terus, apapun akan kulakukan sama ibuku. Pokoknya selama mamaku bahagia, apapun aku lakukan gitu. Mau kerja mati-matian juga, selama mamaku bahagia aku lakukan. Dan ketakutan terbesarku adalah ketika mamaku meninggal. Aku anak pertama dari 7 dan aku menyekolahkan adik-adikku lumayan. Ketika mamaku meninggal, wah badan selalu tuh gemeteran, nggak bisa tidur tuh. Kadang 2 hari nggak tidur. Mampus ini gimana nih ngadepin hari mana itu lagi ya kan apa? Covid kan. Jadi kayak trauma luar biasa. Tapi entah karena apa, aku bertemu dengan orang-orang baik secara kebetulan. Aku emang disebut tidak ada yang kebetulan. Sama halnya ketika aku datang ke sini, tidak ada yang kebetulan. Aku dipertemukan dengan banyak orang yang punya perspektif berbeda tentang spiritual things dalam proses perjalanan mereka. Salah satunya, aku ingin sharing tentang dia. Dia adalah orang, bisa dibilang salah satu orang terkaya di Indonesia. Tapi belum lama ini dia bilang, "Lau, usiaku udah 53 tahun. Apa yang ada di dunia ini aku bisa capai." Dia tuh suatu hari bisa mengeluarkan 1 miliar gampang. Tapi hatiku kosong, dia bilang. Aku nggak tahu apa itu arti cinta. Aku nggak merasakan apa itu kasih sayang yang tulus gitu. Terus ketika dia mendengar aku kesaksian dengan cara aku mencari Tuhan, aku 5 tahun nggak mau ke gereja. Aku trauma ke gereja. Tapi Kak Uli juga pelan-pelan dia ngajakin aku, memang ke Katolik ya, aku bukan Katolik. Dia bilang, "Lau, aku nggak tahu karena apa, setelah kamu sharing tentang spiritual journey-mu, aku mau mengenal Tuhan lebih dalam." Dan ini baru kejadian, jadi ini belum 1 bulan. Jadi dia ngasih aku Alkitab yang gede banget. Dia bilang, "Laura, ayo bersama-sama dengan aku kita melambung tinggi seperti Raja Wali." Gitu. Jadi seperti tadi Bapak sharingkan tentang kebaikan Tuhan, aku juga mau bilang makasih. Di dunia yang saat
ini sangat complicated, tidak banyak seperti Bapak Ibu yang mau menjadikan rumahnya jadi pesta doa. Ini perjuangan loh, harus dandan, harus meluangkan waktu, harus menyediakan konsumsi. Itu tidak semua orang bisa. Jadi tuh aku sempat kan terpikir, kalau aku nanti menikah bisa nggak ya kayak Bapak dan Ibu gitu, menyediakan rumahnya jadi pesta doa gitu. Jadi kesimpulannya, kita bisa survive sampai kita bisa berada di sini, itu adalah suatu berkat luar biasa, karena banyak orang di luar sana berjuang untuk bisa hidup. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak. Yang penting niatnya dulu. Kalau niatnya baik, puji Tuhan, Tuhan akan pasti membantu. Kalau niat kita baik, apalagi niat baik itu maksudnya untuk orang atau untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri. Saya percaya Tuhan pasti akan membimbing kita. Sesulit apapun itu, seberat apapun yang akan kita hadapi, selama kita mau melangkah, langkah kita akan maju terus, walaupun itu impossible orang bilang. Terakhir ya, satu lagi, ada nggak? Terakhir. Ada? Oh, mau nyanyi? Oh ya, boleh, silakan. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Terima kasih kesempatannya Pak Birawa, Ibu. Sebenarnya kita udah persiapan buat ada Rusa Cantik. Kita udah latihan dari sebelum Natal. Kita mau nyanyi pada saat ibadah akhir tuh apa ya, orang pun bilang kunci tahun ya. Tapi mau ngomong ke Pak Tua kemarin, aku minder soalnya agak takut gitu, nggak pede. Lagunya Juru Selamat Dunia. Iya. Sari Simorangkir. Iya. Iya. Puji Tuhan ya, kita bisa ada sampai di akhir tahun ini. Semua itu cuma karena Tuhan. Tadi Pak Pendeta bilang banyak mungkin yang mengecewakan kita. Mungkin kita bisa bertahan sampai dengan saat ini. Semua cuma karena Tuhan. Saya pribadi banyak mengalami kekecewaan. Mungkin kalau menemukan Fani yang dulu, bakalan kecewa lagi sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, bisa menerima kekecewaan dengan mengampuni. Karena mungkin kalau mau dikatakan Tuhan lebih kecewa banyak gitu sama apa yang kita lakukan. Jadi apa sih yang saya pribadi alami nggak seberapa sama apa yang saya lakukan buat Tuhan, belum seberapa gitu loh. Kenapa Tuhan datang ke dunia ini ya untuk menyelamatkan kita semua dari kekecewaan yang kita alami. Saya pribadi tahun kemarin merasa terpuruk sekali dengan apa yang saya alami. Mungkin semua pun merasakan. Pada saat pandemi pertama kita masih berdiri tegak. Tahun kedua, saya merasa bahwa saya jatuh. Saya kecewa sama Tuhan. Dan puji Tuhan, saya ada sampai dengan detik ini semua karena Tuhan. Di 2021, saya sempat kecewa sama Tuhan. Saya mau ibadah. Karena pada saat saya sudah membuka hati saya untuk menerima seseorang, tapi mungkin belum berjodoh, tinggal menunggu hari untuk menikah, batal. Mungkin belum jodoh. Di balik yang baik, Tuhan udah siapkan yang terbaik buat saya dan Safi. Saya kadang suka gak enak sama saya. Bunda,
kapan Papa baru waktu Pak Birawa sama Ibu merayakan ulang tahun pernikahan, saya duduk di situ, kan Bapak menyuapin Ibu, tapi korek saya, kapan Bunda kayak gitu? Saya bilang segala sesuatu ada waktunya. Mungkin belum sekarang, tapi Tuhan siapkan yang terbaik di waktu yang terbaik. Mungkin teman-teman saya menikah di usia muda, di usia yang tepat pada waktunya. Tapi Tuhan siapkan masa depan saya di waktu yang terbaik. Puji Tuhan, di 2022, memasuki tahun 2022, saya sempat kecewa, Tuhan, kayaknya hidup saya udah nggak ada artinya lagi. Ngapain? Saya juga udah kecewa sama Tuhan, ibadah aja nggak mau. Makanya Tuhan nggak mau berkati saya di 2021. Dan puji Tuhannya, kabar yang luar biasa. Saat saya mengambil komitmen untuk datang ke dalam komunitas saya di JPCC lagi, Tuhan mulai memberkati saya. Saya mulai bekerja lagi di properti yang bersama dengan Pak David Hersen. Terus beberapa bulan kemudian saya minta sama Kak Sally, Kak, aku boleh nggak ibadah sama Kak Sally juga setiap hari Sabtu? Saya mulai mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat saya diterima di sini, Pak Birawa, Ibu, dan semuanya yang ada di sini. Saat saya berkomitmen untuk kembali lagi sama Tuhan, Tuhan memberkati saya. Penantian saya selama 4 tahun untuk uang rumah saya kembali, dan itu walaupun tidak utuh, itu kembali. Pada saat saya berkomitmen untuk datang lagi sama Tuhan. Semakin hari saya semakin diberkati. Di 2021 saya pengen banget ngajar senam di mana-mana, tapi gak dikasih sama Tuhan. Kenapa? Ibadah aja gak mau. Gimana Tuhan mau berkati saya? Gak bakalan diberkati gitu. Pada saat saya udah kembali lagi sama Tuhan, apa yang saya inginkan di 2021 dijawab sama Tuhan di 2022. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah sedikit pun kecewa sama Tuhan. Saya juga manusia biasa yang punya rasa kecewa. Tapi sekarang saya belajar untuk menerima segala sesuatu dengan ikhlas apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, karena saya yakin dan percaya Tuhan ada di setiap musim kehidupan saya dan Safi. Dan saya sama Safi bisa ada sampai dengan saat ini, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya Fani atau Safi, bukan. Semua karena Tuhan. Dan kami komitmen untuk tetap ada di dalam Tuhan sampai dengan detik ini. Dan kami menyanyikan lagu ini buat Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kami berdua. Raja
sapi Fani dan sapi ya supaya enggak ini mewek soalnya sebelah saya nih mewek dengan kesaksiannya Fani nangis tapi bagus lah ya memang tutup tahun kita tutup lembaran yang lama kita buka lembaran yang harapan. Uli masih mampu untuk berdoa? Ya. Ibu Bapak, perkataan adalah doa. Tadi kan Laura kayak udah ngucapin pengharapannya. Kak Fani juga, saya juga ya Pak. Semoga saya dipertemukan dengan jodoh dan punya keluarga seperti Bapak dan Ibu. Amin. Amin. Yang tidak terucapkan doanya doain dalam hati. Amin ya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Marilah kita berdoa.